kita. Bacakan, dijawab, ditanggapi, menjawab tanggapan. Satu menit menuju live. Mohon maaf untuk rekan-rekan, boleh clear area dulu. Kita memastikan 1 menit sebelum live di depan kamera hanya ada pendukung KPU dan paslon yang ada di panggung bersama Mas. 40 second. Kemana? Nah, Standby menuju segmen 3. Oh, 20 second. 20 detik, harap bersiap. Ran. Studio standby. Baik pemirsa, kita lanjutkan debat publik ini. Di samping saya terdapat 2 amplop pertanyaan dari tim perumus dan kesempatan pertama di segmen ini diberikan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih amplop pertanyaan. Saya persilakan. Terima kasih. Silakan kembali dan ini masih dalam kondisi tersegel. Saya akan buka. Baik, harap diperhatikan. Temanya adalah pendidikan. Kualitas pendidikan masih menjadi problem utama dalam pengembangan sumber daya manusia di Sulawesi Tengah. Pertanyaannya, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah? Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tengah? Kepada paslon nomor urut 1, silakan dijawab dalam durasi 2 menit. Kalau kita bicara soal pendidikan di Sulawesi Tengah dalam rangka peningkatan kualitasnya, maka yang terpenting yang harus kita ketahui bahwa hal-hal yang menjadi sebab kenapa kemudian pendidikan di Sulawesi Tengah ini menjadi sulit untuk diakses dan sebagainya. Pertama, persoalan infrastruktur sekolah. Kemudian kedua, ketersediaan guru. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka kita menuju pada pendidikan 4.0. Di mana ketika nanti ke depan kita memastikan bahwa pemahaman, pengetahuan, ilmu yang didapatkan oleh anak-anak kita yang ada di kota besar, yang ada di ibu kota daerah, dan ada di pulau-pulau, di desa-desa, itu harusnya sudah sama. Maka faktor terpenting adalah kita memastikan bahwa anak-anak kita bisa belajar dengan baik ketika sarana prasarana penunjang untuk pendidikan itu bisa disiapkan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah ke depan. Insya Allah mudah-mudahan jika kami diberi amanah menjadi gubernur ke depan, maka fasilitas-fasilitas pendidikan seperti yang dimaksud tadi itu akan kita siapkan sebagai tanggung jawab pemerintah. Dan kemudian yang kedua, memastikan anak-anak kita yang telah selesai mengikuti pendidikan, mereka kita akan dorong untuk mengikuti lanjutan pendidikan ke perguruan tinggi, dan kemudian nanti bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten, kita pastikan untuk bisa memfasilitasi mereka, sehingga mereka itu kemudian bisa mendapatkan ruang-ruang yang cukup, terutama bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Mereka bisa mendapatkan ruang-ruang yang cukup untuk bisa melanjutkan pendidikan, sehingga kita akan mendapatkan pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Dan terakhir ini kami katakan bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak kita bisa mendapatkan fasilitas yang cukup untuk mereka bisa mengikuti pendidikan yang baik. SD, SMP telah diberikan pendidikan gratis. SMA dan SMK, jika kami diberi amanah ke depan, insya Allah juga kami akan berikan pendidikan gratis, sehingga kualitas pendidikan kita dan anak kita yang belajar bisa semakin banyak dan hasilnya bisa lebih baik. Terima kasih. Baik. Waktu Anda habis, silakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Jelas pendidikan kita di bawah. Kenapa? Dari anggaran kita secara nasional, data-data kita secara nasional, kita yang paling bawah di 6 provinsi, hanya 14% kalau dari. Tapi kalau dari kita sendiri, dibandingkan anggaran yang kita berikan kepada dari total anggaran kita hanya 9%. Nah ini data.
Nah, ini jadi pertanyaan saya, kok Adinda ini semua, kalau saya jadi gubernur, kalau saya sedang beliau pernah seperti saya rekam jejak sebagai wali kota, kok 14% ini nasional data, sehingga kita terendah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Sulawesi. Jadi dari gambaran itu pasti kita punya pendidikan, kita harus selesaikan. Kalau saya menjadi gubernur, akan saya tingkatkan, harus bisa menjadi 20% sesuai undang-undang pendidikan kita ini. Ya, itu kira-kira yang harus kita lakukan. Persoalan bagaimana teknis kita menjadikan pendidikan, sekolahnya, gurunya, kita berangkatkan kemana-mana bisa. Waktu Anda khusus. habis, Iya. silakan langsung dijawab tanggapan tersebut. 1 menit, paslon nomor urut 1. Iya, kalau kita melihat tentang alokasi anggaran untuk pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah, perhitungan 20% itu menjadi kewajiban. Jadi kalau data yang terakhir yang kami dapatkan bahwa anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk alokasi pendidikan sebenarnya sudah mencapai 20%. Kenapa? Karena memang ada hitung-hitungannya. Ada cara untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan sudah 20%. Kenapa? Karena APBD kita akan dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jika kemudian ditemukan ada angka-angka wajib yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, pendidikan 20%, kesehatan 10%, ini akan dievaluasi dan diberikan koreksi dan kemudian diminta untuk memenuhi. Sehingga kalau menurut pendapat saya bahwa angka biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah itu sesungguhnya sudah sampai di 20%. Nanti kalaupun ada angka lainnya bisa didiskusikan kemudian. Yang pasti bahwa itu adalah kewajiban. Terima kasih. Baik. Berikutnya bergantian kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk mengambil amplop yang ada di dalam kotak. Silakan diambil. Bapak, mohon maaf diberikan kepada saya amplopnya. Mohon maaf, Bapak, diberikan kepada moderator. Iya. Terima kasih, terima kasih. Silakan kembali. Baik, saya akan buka amplop yang sudah diberikan. Resmi. Iya. Resmi. Harap disimak pertanyaannya. Ya. Tema yang dipilih adalah pelayanan publik. Di sektor pelayanan publik ada 3 masalah mendasar, yaitu adanya diskriminasi, tidak adanya kepastian, dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. 3 masalah tersebut menjadi hambatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanyaannya, apa langkah dan strategi kebijakan Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Saya ulangi, apa langkah dan strategi kebijakan Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Paslon nomor urut 2 silakan dijawab, waktu Anda 2 menit. Satu, untuk pelayanan, saya perlu bikin mall pelayanan publik di setiap kabupaten. Ya, itu. Jadi, dan kemudian bagaimana semua izin-izin itu lebih mudah ke depan. Dan semua kita harus memakai IT supaya lebih gampang. Masa orang Donggala yang dari Ogoamas ke Donggala sana, urus KTP-nya pergi jauh-jauh ada 500 kilo. Ini kan tidak benar. Nah, oleh sebab itu provinsi ke depan akan membantu kabupaten dengan untuk menyiapkan untuk membuat KTP-KTP itu ke depan, sehingga pelayanan KTP itu betul-betul bisa lebih murah dan lebih gampang. Ya, ini saja dari sisi ini. Belum lagi saya lihat saja di kelurahan ada masa kadang-kadang formulir untuk isian itu habis, disuruh lagi dibeli bikin fotokopi supaya bisa isinya. Ini gimana ini? Oleh sebab itu ke depan pelayanan ini harus kita betul-betul ini terserah pimpinannya. Kalau saya gubernur main-main pecat, kenapa takut? Kita harus membuat perubahan negeri ini agar negeri ini bisa maju ke depan sesuai negeri lain. Itu kita harus bangun negeri ini. Ya, pelayanan. Kemudian jadi kita harus orang naik pangkat tidak usah disentimen. Naik pangkat karena pakai IT yang baik, ya naik. 3 tahun, 4 tahun ya naik. Tidak lagi berdasarkan ini harus duduk. Harus semua IT yang bermain. Masih ada waktu? Untuk pelayanan itu yang supaya kita lebih baik. Ya, daripada sekarang, ya kita selalu bicara itu berulang-ulang. Ya, saya pernah wali kota, jadi saya mengerti tentang bagaimana pelayanan yang baik. Saya pertama di Sulawesi Tengah ini melaksanakan namanya PTSP, 3 daerah Gorontalo, Kendari, Palu. Waktu saya menjadi wali kota. Jadi itu harus kita laksanakan. Cuma jangan KTP, karena KTP kalau itu diurus, disatukan, itu kan
biaya tinggi. Waktu Anda habis, silakan paslon nomor urut 1 ditanggapi. Waktu 1 menit. Iya, berbicara pelayanan, sebenarnya kata kuncinya adalah akses. Bagaimana pemerintah bisa menciptakan atau menyediakan akses bagi semua jenis pelayanan, termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan ketenaga kerjaan, juga termasuk pelayanan lain di bidang sosial. Sehingga ke depan masyarakat tidak bingung lagi kemana mereka harus mengurus sesuatu yang menjadi hak mereka. Mereka tidak tahu kemana mereka harus menyampaikan keluhan-keluhan mereka, sehingga pemerintah juga tentunya dengan mudah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita harus membuka akses dan menyampaikan kepada masyarakat kemana mereka harus pergi. Karena saat ini setelah kami berjalan di beberapa tempat, itu banyak sekali masyarakat tidak tahu harus kemana mereka untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Saya kira itu yang saya. Terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 2 menanggapi. Waktu 1 menit. Ya. Ya, Pak. Ya. Sebenarnya kaitannya dengan pelayanan ini saya sependapat tadi dengan apa yang dikatakan Pak calon gubernur, bahwa pelayanan publik itu akan sangat efektif dan efisien kalau kita membangun di setiap kabupaten kota. Artinya, semua urusan-urusan pemerintah provinsi yang ada di kabupaten kota, masyarakat tidak perlu lagi harus ke Palu, masyarakat tidak perlu lagi harus datang dengan biaya yang besar, maka semuanya akan berurusan dengan pelayanan publik. Kemudian dari sisi biaya itu pun efisien. Jadi kita berharap ke depan masyarakat melakukan sesuatu aktivitas yang berkaitan dengan provinsi adalah efektif dan efisien. Artinya kalau kita bisa tempurung dengan ketepel, kenapa harus dengan meriam gitu? Ya, olehnya itu tujuan kita ke depan adalah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat dengan efisien dan efektif. Ya. Sudah cukup? Baik. Kita beri aplaus untuk kedua pasangan calon. Kami akan kembali jeda segmen berikutnya. Tidak akan kalah seru. Tetaplah bersama kami. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Oke.